Three, two, one. Hai, kembali lagi bersama kita di Nyongpung Channel. Kali ini kita akan membahas chapter yang terbaru ya, di chapter 1071. Oke, kita mulai ya. Di scene pertama diperlihatkan Kuma sedang terbang, gak tahu kemana ya. Dan ternyata dia terdampar di sebuah pulau Red Line di bagian timur dan menggemparkan masyarakat di sana. Semua masyarakat pada ketakutan. Ada apa ini dengan kemunculan Kuma, sang mantan Sisibukai? Dan mereka tahu bahwa dia saat ini adalah budak Tenryubito ya, budak terkuat di dunia. Tapi semua masyarakat kebingungan, ada apa dengan kemunculan Kuma? Tapi semua tahu bahwa Kuma belum sadar seperti dahulu. Dia masih kebingungan dengan otaknya. Tapi yang kita tahu, untuk apa Kuma ya berada di pulau tersebut? Apakah akan menuju Egghead untuk menolong Luffy dan yang lainnya? Karena di sana ada anaknya, Jelly Benih ya. Ya kita lihat aja ya kelanjutan Kuma, mau kemana dia ya dan mau apa? Tiba-tiba terdampar di pulau tersebut. Oke. Yaps, betul sekali yang dibicarakan Mr. Empung. Dan prediksi kita di minggu-minggu kemarin kalau Kuma akan pergi ke Egghead, cuma dia terdampar dulu di Red Lane timur laut, dunia baru New World. Oke, scene berpindah di mana? Di dunia baru, pulau masa depan Egghead. Di situ pun juga Lucci dan kru-krunya disuruh untuk memblokir semua lokasi yang memungkinkan menjadi tempat pelarian Vegapunk. Itu mengakui kalau musuh sudah berjalan dengan lancar ya taktiknya, dan di situ juga semua Vegapunk berkumpul di suatu ruangan untuk mencoba untuk pelariannya, dan di situ juga diperlihatkan kalau di luar ruangan yang diisolasi atau diamankan oleh Vegapunk susah ditembus oleh Silver Paul ya, karena itu pengamannya sangat kuat sekali dan tidak bisa ditembus melalui haki ataupun buah setan. Teknologinya sudah sangat canggih sekali. Di situ diperlihatkan kalau Stussy bertanya kepada Rob Lucci, kenapa kau tidak mendengarkan perintah petinggi? Di situ Lucci tidak mengakui kalau Luffy sebagai Yonko. Mungkin dia iri ya kalau Luffy sekarang sudah hebat dan menjadi Yonko. Yang anehnya lagi, Vegapunk ingin diselamatkan namun mukanya tidak tegang. Jadi Vegapunk yang lain aneh juga terhadap Vegapunk yang asli. Cloning-cloningnya juga sangat heran sekali. Di suatu ruangan semua Vegapunk berkumpul, 7 orang Vegapunk berkumpul, dan dengan kru-krunya Luffy juga berkumpul. Mereka ingin langsung pergi, namun Luffy di situ ingin berdiam diri dulu di Pulau Egghead karena mereka baru saja berlabuh. Namun waktu dan kondisi sedang terdesak karena ada penyerangan-penyerangan dari Silver Paul dan akan datangnya marinir Kizaru bersama armada perangnya. Di satu sisi, di suatu ruangan, Jelly Bonnie berlari gegas mencari Dokter Vegapunk. Dia ingin sekali memukul atau marah-marah terhadap Vegapunk dan ingin mengetahui penjelasan dari Vegapunk. Apakah dia bisa menyembuhkan Vegapunk dari ketidaksadarannya? Namun di situ Vegapunk menyebutkan dia ada alasan tertentu untuk melakukan itu dan dia tidak akan bisa mengembalikan Kuma ke seperti dahulu kala. Di situ juga
Luffy berbicara kalau dia akan menyelamatkan Vegapunk. Jadi jangan kau hajar Bonnie. Oke. Lalu scene berpindah ke luar Kuba, di mana luar Kuba itu sudah dinonaktifkan. Entah siapa yang menonaktifkannya, namun di situ Vegapunk 03 pernah membetulkan Kuba tersebut karena pernah rusak ataupun error. Di situ sangat kesempatan sekali untuk Silverfowl untuk menyerang Vegapunk dan kru Luffy dari luar hingga dia mencoba untuk masuk, dan di mana tersebut Kuba tersebut sudah tidak bisa lagi berfungsi atau dinyatakan dengan error. Selanjutnya diperlihatkan masih di CPO yang sedang memutar-mutar di daerah Egghead, di mana mereka sedang mencari tempat-tempat yang harus diblokir agar semua anggota Vegapunk dan Mugiwara tidak bisa kabur dari tempat ini. Tapi masih mereka kebingungan karena banyak ruangan-ruangan yang tidak bisa mereka blokir karena ruangan tersebut banyak yang sangat canggih. Tapi di sisi lain mereka menemukan kapal Mugiwara Tusansani ya. Dan Rob Lucci memerintahkan Kaku untuk menghancurkan kapal tersebut. Dan Kaku bergegas untuk menghancurkan kapal tersebut. Kaku langsung mengeluarkan kekuatan dia. Tapi tiba-tiba ada Zoro di situ ya. Dengan santainya dia menangkis kekuatan Kaku. Ternyata dia sedang tidur, tapi dia sangat rileks sekali ya. Dia sedang tidur tapi bisa menangkis kekuatan orang lain. Dan Kaku sangat kaget. Ternyata di situ ada Roronoa Zoro. Dan wajah Kaku sangat kaget. Dia seperti ketakutan. Ada seorang pemburu bajak laut dan yang sangat kuat. Oke, selanjutnya berpindah di Kid. Dan ternyata dia sedang berlabuh di pulau para raksasa, yaitu Pulau Elbaf, di mana semua orang-orang raksasa. Diketahui kalau Luffy dan Law itu akan ke Pulau Elbaf juga, ternyata diselip oleh Kid. Kid ternyata duluan yang berada di Pulau Elbaf. Law ternyata diketahui minggu-minggu kemarin kalau dia dicegat oleh Kurohige, dan Luffy sekarang dicegat oleh Silverfowl di Pulau Egghead bersama Dr. Vegapunk yang untuk pelariannya ke Pulau Elbaf. Dan scene berpindah ke mana? Di situ diperlihatkan kalau Grab datang ke Helmepo, yaitu ke G14, yaitu di markas marinir, di mana markas tersebut, markas marinir akan berpergian untuk perang ke Pulau Egghead, dan Helmepo menyuruh untuk jangan semua pasukannya dibawa ke Pulau Egghead karena Helmepo ingin menyelamatkan Koby. Di situ pun juga Koby bercerita kepada Grab, di mana Grab sudah datang dan ingin membawa Helmepo pergi untuk menyelamatkan Koby. Di situ Grab ingin menyelamatkan Koby, di mana Koby ditahan atau ditawan oleh Kurohige, yaitu salah satu Yonko. Apakah Grab akan menang? Sepertinya Grab akan ditahan atau bisa saja Grab akan mati oleh Kurohige. Diketahui kalau Kurohige mempunyai dua kekuatan buah iblis yang mengerikan. Di salah satu ruangan markas marinir Angkatan Laut, petinggi salah satu dari Angkatan Laut, wanita, dia berbicara dengan Grab di Denden Mushi kalau Grab diperintahkan untuk tidak gegabah melawan salah satu Yonko, yaitu Yonko Kurohige, di mana dia harus meminta dulu izin dari atasannya
untuk melawan salah satu Yonko. Dan di mana dia akan menyelamatkan Kobe, anak buahnya dari tawanan Yonko Kurohige. Oke, apakah di sini sangat menarik sekali? Apakah Kurohige akan menang ataupun Grab yang akan bisa menyelamatkan Kobe? Kita akan saksikan nanti episode-episode berikutnya. Namun Mimin di sini akan memprediksi kalau Grab akan kalah telak oleh Yonko Kurohige, di mana Yonko Kurohige itu mempunyai dua kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatan buah iblis yang sangat mengerikan, dan otomatis dia juga mempunyai haki dan kru-krunya yang sangat mengerikan. Oke, sekian dulu dari chapter 1071. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.